Gunung Everest yang terkenal sebagai puncak tertinggi di dunia memiliki sejarah penemuan yang menarik. Gunung ini terletak di perbatasan antara Nepal dan Tibet, bagian dari pegunungan Himalaya yang megah. Dengan ketinggian mencapai 8.848 meter di atas permukaan laut, Everest adalah titik tertinggi di planet kita ini. Nama Everest diberikan oleh Superior Jenderal dari India, yaitu Sir Andrew Wilkes, untuk menghormati pendahulunya, Sir George Everest, pada tahun 1868. George Everest adalah seorang superior dari Inggris yang memimpin survei geodesi India pada awal abad ke-19. Namun gunung ini juga memiliki nama-nama lokal yang kaya akan makna. Di Nepal, gunung ini dikenal dengan nama Sagarmatha yang berarti dahi langit. Sementara di Tibet disebut Komo Lungma yang berarti Dewi Ibu Dunia. Proses penemuan dan pengukuran Gunung Everest merupakan pencapaian luar biasa dalam sejak sejarah eksplorasi. Pada awalnya, pengukuran dilakukan menggunakan teknik triangulasi dari jarak jauh karena sulitnya akses langsung ke puncak. Pada tahun 1856, pengukuran pertama kali dilakukan oleh tim survei India, mengungkapkan bahwa Gunung Everest adalah titik tertinggi di dunia, mengalahkan Gunung Kangchenjunga yang sebelumnya dianggap sebagai puncak tertinggi. Selama bertahun-tahun, berbagai ekspedisi dari seluruh dunia berusaha menaklukkan puncak Everest. Salah satu ekspedisi terkenal adalah ekspedisi Inggris pada tahun 1920-an yang dipimpin oleh George Mallory dan Andrew Irvine. Meskipun mereka tidak berhasil mencapai puncak, upaya mereka membuka jalan bagi pendakian selanjutnya. Pada akhirnya, sejarah mencatat bahwa pada tanggal 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay, seorang serpa dari Nepal, menjadi orang pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest. Prestasi mereka menjadi tonggak bersejarah dalam dunia pendakian yang menginspirasi ribuan pendaki untuk mengikuti jejak mereka. Gunung Everest tidak hanya menjadi ikon keberanian dan ketekunan manusia, tetapi juga simbol kolaborasi internasional dan penghormatan terhadap kekuatan alam. Dengan sejarah penemuan yang kaya dan warisan budaya yang dalam, Gunung Everest terus memikat hati dan imajinasi kita hingga hari ini. Ekspedisi demi ekspedisi terus berlanjut, menoreh cerita-cerita keberanian dan kegigihan. Kisah George Mallory dan Andrew Irvine yang hilang dalam upaya mereka mencapai puncak pada tahun 1924 masih menjadi misteri besar. Pada tahun 1999, jenazah Mallory ditemukan di sisi utara gunung, tetapi apakah dia mencapai puncak sebelum meninggal tetap tidak terjawab. Pendakian Hillary dan Norgay tidak hanya mendaki keberhasilan teknis tetapi juga memulai era baru dalam pendakian gunung tinggi. Banyak pendaki dari berbagai negara berusaha untuk mengulang pencapaian mereka, menantang diri mereka sendiri dalam kondisi ekstrim yang disajikan oleh Everest. Meski penuh dengan resiko, Gunung Everest tetap menjadi tujuan utama bagi para pendaki yang mencari petualang dan prestasi luar biasa. Keberanian dan semangat yang ditunjukkan oleh para penjelajah awal masih menginspirasi kita semua hingga hari ini. Mendaki Gunung Everest bukanlah tugas yang mudah. Setiap tahun, ratusan pendaki dari seluruh dunia mencoba menaklukkan puncak tertinggi ini, namun hanya sebagian kecil yang berhasil.
Tantangan-tantangan yang mereka hadapi di sepanjang perjalanan sangatlah berat dan memerlukan persiapan fisik dan mental yang luar biasa. Salah satu tantangan terbesar adalah suhu dingin yang ekstrim. Di ketinggian di atas 8.000 meter, suhu dapat turun hingga minus 60 derajat Celcius, membuat resiko frostbite dan hipotermia sangat tinggi. Pendaki harus mengenakan pakaian khusus yang dirancang untuk melindungi mereka dari dingin yang mematikan ini. Selain suhu dingin, badai salju yang tiba-tiba juga menjadi ancaman serius. Angin kencang yang mencapai kecepatan hingga 160 km per jam dapat membuat pendakian menjadi sangat berbahaya, bahkan mematikan. Badai salju yang hebat juga dapat menutupi jalur pendakian, membuat navigasi menjadi lebih sulit dan meningkatkan resiko kecelakaan. Ketinggian ekstrim di Everest juga membawa tantangan tersendiri. Di atas ketinggian 8.000 meter yang dikenal sebagai zona kematian, tubuh manusia tidak bisa beradaptasi dengan baik. Udara yang tipis mengandung oksigen yang sangat tinggi, sehingga pendaki seringkali menggunakan tabung oksigen tambahan untuk membantu pernapasan mereka. Meskipun dengan bantuan oksigen, pendaki tetap harus menghadapi resiko penyakit ketinggian seperti edema paru dan edema cerebral yang dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan cepat. Rute pendakian yang paling populer adalah melalui sisi selatan Nepal dan sisi utara di Tibet. Kedua rute ini memiliki tantangan masing-masing. Rute selatan memulai Khumbu Icefall, terkenal dengan medan es yang bergerak dan celah-celah es yang dalam. Sementara rute utara dari Tibet memiliki tanjakan curam dan angin yang lebih kencang. Di sepanjang perjalanan, pendaki harus melewati titik-titik berbahaya seperti Hillary Step, sebuah dinding batu vertikal setinggi 12 meter yang terletak tidak jauh dari puncak. Meskipun sekarang sudah ada tali pengaman yang dipasang, tetapi Hillary Step tetap menjadi rintangan yang menakutkan bagi para pendaki. Selain tantangan fisik, pendaki juga harus menghadapi tantangan mental. Ketegangan dan stres yang tinggi, kelelahan yang luar biasa, dan kesendirian di lingkungan yang keras dapat mempengaruhi kondisi psikologis pendaki. Kesiapan mental yang kuat dan kemampuan untuk tetap fokus sangatlah penting untuk mencapai puncak dengan selamat. Namun, di balik semua tantangan tersebut, keberhasilan mencapai puncak Gunung Everest adalah pencapaian luar biasa yang sebanding dengan segala usaha dan resiko yang diambil. Pendaki yang berhasil menaklukkan puncak Everest tidak hanya menguji batas kemampuan fisik mereka, tetapi juga ketangguhan mental dan semangat pantang menyerah. Mempersiapkan diri untuk mendaki Everest memerlukan waktu, dedikasi, dan pelatihan yang intensif. Pendaki harus melatih daya tahan tubuh, kekuatan otot, serta adaptasi terhadap ketinggian dengan melakukan pendakian di gunung-gunung yang lebih rendah terlebih dahulu. Perlengkapan yang digunakan juga sangat penting. Pakaian khusus, tenda yang tahan terhadap angin kencang, alat navigator, serta makanan dan minuman yang cukup dalam beberapa hal yang harus dipersiapkan dengan matang. Tim pendakian biasanya terdiri dari para Sherpa, pemandu lokal yang sangat berpengalaman dan memiliki pengetahuan mendalam tentang gunung ini. Keahlian dan dukungan mereka sangatlah krusial untuk keberhasilan dan keselamatan pendaki. Meskipun penuh dengan tantangan yang menakutkan, pesona Gunung Everest tetap memikat hati banyak pendaki. Mereka yang berhasil mencapai puncaknya membawa pulang cerita tentang keberanian, ketekunan, dan kemenangan atas diri sendiri. Gunung Everest telah menjadi medan uji bagi para pendaki dari seluruh dunia yang mencari petualangan dan prestasi luar biasa. Sejak pendakian pertama yang sukses oleh Sir Edmund Hillary dan Tenzin Norgay pada tahun 1953, banyak rekor luar biasa telah tercipta di puncak tertinggi dunia ini. Salah satu rekor yang paling mengesankan adalah pendakian tercepat yang dicatat oleh Pemba Dorje Sherpa pada tahun 2004. Ia berhasil mencapai puncak Everest dari base camp hanya dalam waktu 8 jam 10 menit.
kecepatan dan ketangguhan fisiknya menjadi inspirasi bagi banyak pendaki lainnya. Pada tahun 1975, Junko Tabei dari Jepang mencatatkan sejarah sebagai wanita pertama yang mencapai puncak Everest. Pendakian Tabei membuka jalan bagi banyak wanita lainnya untuk mengejar mimpi mereka mendaki gunung tertinggi di dunia. Kegigihan dan tekadnya menjadi simbol kekuatan perempuan di dunia pendakian. Erik Weihenmayer, seorang pendaki yang buta, menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak menghentikan seseorang untuk meraih mimpi. Pada tahun 2001, ia menjadi orang buta pertama yang berhasil mencapai puncak Everest. Prestasinya menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat dan bantuan dari tim yang solid, segala sesuatu bisa dicapai. Rekor pendakian termuka dan termuda juga sangat menarik untuk disorot. Jordan Romero, seorang remaja dari Amerika Serikat, menjadi pendaki termuda yang mencapai puncak Everest pada tahun 2010 saat usianya baru 13 tahun. Semangat dan keberaniannya, Jordan menunjukkan bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih mimpi yang besar. Tidak hanya manusia yang mencatat rekor di Everest. Pada tahun 2013, Yuichiro Miura dari Jepang menjadi orang tertua yang mencapai puncak Everest pada usia 80 tahun. Pencapaiannya mereka buktikan bahwa semangat dan determinasi tidak mengenal usia. Selain rekor individu, ada juga pencapaian kolektif yang luar biasa. Misalnya pada tahun 1996, sebuah tim pendakian dari India yang dipimpin oleh Bah Hendrik Val berhasil membawa 21 pendaki ke puncak dalam satu ekspedisi, mencatatkan rekor sebagai tim dengan jumlah pendaki terbanyak yang mencapai puncak dalam satu waktu. Namun di balik prestasi-prestasi ini, ada juga kisah-kisah tragis. Gunung Everest telah merenggut nyawa banyak pendaki, termasuk beberapa yang telah mencatatkan rekor sebelumnya. Risiko yang berbahaya yang dihadapi di gunung ini menjadi pengingat bahwa alam selalu harus dihormati. Meskipun penuh dengan resiko, Gunung Everest tetap menjadi magnet bagi mereka yang mencari tantangan terbesar dalam hidup mereka. Prestasi-prestasi luar biasa ini tidak hanya menginspirasi pendaki lainnya, tetapi juga mengingatkan kita akan kekuatan tekad dan semangat manusia. Rekor-rekor dan prestasi yang tercipta di Gunung Everest menjadi bagian dari sejarah panjang pendakian dan petualangan manusia. Setiap pencapaian di sini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan semangat yang tidak kenal menyerah. Mereka yang berhasil mencapai puncak membawa pulang bukan hanya kenangan indah, tetapi juga pelajaran berharga tentang keberanian dan ketekunan. Gunung Everest tetap menjadi tujuan utama bagi pendaki dari seluruh dunia, menantang mereka untuk melampaui batas diri dan mencapai yang tertinggi. Setiap tahun, rekor baru tercipta dan cerita-cerita inspiratif terus ditulis, menambah kekayaan sejarah gunung yang legendaris ini. Meningkatnya popularitas Gunung Everest sebagai tujuan pendakian telah membawa dampak besar terhadap lingkungan sekitar. Setiap tahun, ribuan pendaki dan wisatawan datang ke daerah ini meninggalkan jejak yang signifikan pada ekosistem yang rapuh. Salah satu masalah terbesar adalah sampah yang ditinggalkan oleh pendaki. Base Camp Everest dan jalur pendakian seringkali dipenuhi dengan sampah seperti tabung oksigen bekas, tenda botol plastik, dan peralatan pendakian lainnya. Sampah ini tidak hanya merusak pemandangan alam yang indah, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem lokal. Meskipun ada upaya pembersihan yang dilakukan oleh berbagai organisasi dan kelompok pendaki, jumlah sampah yang tertinggal masih sangat besar. Selain sampah, penggunaan bahan bakar untuk memasak dan pemanas oleh pendaki juga menyebabkan deforestasi di sekitar kawasan Everest. Pohon-pohon ditebang untuk mendapatkan kayu bakar, mengurangi tutupan hutan yang penting untuk menjaga kestabilan tanah dan mencegah erosi. Pendakian massal juga berdampak pada satwa liar di kawasan ini. Aktivitas manusia yang terus meningkat mengganggu habitat alami hewan-hewan seperti yak, burung, dan spesies lainnya yang hidup di pegunungan Himalaya. Gangguan ini dapat menyebabkan perubahan perilaku dan penurunan populasi satwa liar.
Upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari pendakian Everest telah dilakukan seperti kampanye Live to Trace yang mendorong pendakian untuk membawa pulang semua sampah mereka. Pemerintah Nepal juga telah memberlakukan kebijakan ketat mengenai pembuangan sampah dan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dengan meningkatnya jumlah pendaki setiap tahunnya. Di sisi lain, pariwisata juga membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Desa-desa di sekitar Everest seperti Namche Bazar telah berkembang menjadi pusat perdagangan dan penginapan bagi para pendaki. Pendapatan dari para wisatawan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, menyediakan lapangan kerja, dan mendukung infrastruktur seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. Namun, penting untuk menemukan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa keindahan dan keberlanjutan lingkungan Gunung Everest tetap terjaga untuk generasi mendatang. Selain itu, ada juga upaya untuk mempromosikan pendakian yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Misal, beberapa perusahaan pendakian kini menawarkan ekspedisi yang ramah lingkungan, menggunakan peralatan yang dapat didaur ulang dan bahan bakar yang lebih bersih. Edukasi kepada para pendaki tentang pentingnya menjaga kebersihan dan menghormati alam juga terus digalakan. Gunung Everest adalah simbol dari tantangan alam dan kekuatan manusia, namun juga merupakan cermin dari tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan. Dengan upaya bersama, kita dapat memastikan bahwa puncak tertinggi dunia ini tetap indah dan lestari. Melalui kesadaran dan aksi nyata, kita bisa mengurangi dampak negatif dari pariwisata dan pendakian di Gunung Everest dengan mendukung inisiatif lingkungan dan memilih untuk menjadi pendaki yang bertanggung jawab. Kita turut berkontribusi dalam pelestarian keindahan dan keajaiban alam ini. Gunung Everest adalah warisan alam yang luar biasa dan kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya.